Jesus Vallejo jadi pemain pertama tinggalkan Real Madrid. Menurut laporan terkini dari Fichajes, Jesus Vallejo diperkirakan akan menjadi pemain pertama yang meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Perlu dicatat bahwa bek tengah tersebut telah absen di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan hanya menempati peran kecil dalam skuad. Keputusan klub untuk berpisah dengannya tampaknya sudah dibuat sejak lama. Keterlibatannya yang terbatas terbukti dari beberapa menit bermainnya, dengan penampilan singkat melawan Deportivo Alaves menjadi satu-satunya kontribusinya yang menonjol selama musim ini. Jesus Vallejo tampaknya menyadari situasinya dan telah berbagi pesan di media sosial yang menunjukkan dedikasinya yang berkelanjutan terhadap latihan dan kerja keras. Namun, kepergiannya dari klub tidak dapat dihindari, kecuali jika terjadi perubahan keadaan yang tidak terduga. Real Madrid ingin merombak lini pertahanannya dengan mendatangkan pemain baru dan memberi ruang bagi skuad. Kepergian Vallejo sejalan dengan tujuan-tujuan ini karena ia hanya memiliki kehadiran simbolis di klub dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan untuk melepasnya menggarisbawahi fokus klub untuk memperkuat area-area penting di masa depan. Tujuan bek berikutnya masih belum jelas. Namun, kemungkinan besar ia akan mencari klub tempat ia dapat memperoleh waktu bermain reguler dan membangun kembali karirnya. Real Madrid persiapkan kontrak baru untuk Raúl Asensio. Real Madrid tengah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk mengamankan kontrak baru bagi Raúl Asensio, menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano. Jurnalis tersebut menyebutkan bahwa setelah diskusi awal pada bulan Desember, klub kini siap untuk melanjutkan negosiasi lebih lanjut. Baik manajemen klub maupun staf pelatih sangat senang dengan perkembangan, sikap, dan kontribusi Asensio secara keseluruhan. Memastikan masa depannya bersama klub telah menjadi prioritas utama. Dengan pemain bertahan utama seperti Antonio Rudiger, David Alaba, dan Eder Militao absen karena cedera, Asensio telah melangkah maju dengan mengagumkan. Dia telah menunjukkan kemampuannya untuk tampil di level tertinggi, mengemban tanggung jawab memimpin lini pertahanan selama pertandingan krusial. Penampilannya melawan Atletico Madrid dalam derby baru-baru ini menunjukkan kualitasnya. Dia agresif dalam duel, cepat menguasai bola, dan menunjukkan pengambilan keputusan yang sangat baik, serta secara efektif menangani lawan tangguh seperti Julian Alvarez dan Antoine Griezmann. Gaya bermain Asensio telah menarik perbandingan dengan legenda Real Madrid Nacho dan Sergio Ramos. Penampilannya yang mengesankan menunjukkan bahwa ia telah lulus ujian klub untuk keandalan dan konsistensi. Meskipun relatif muda dan belum berpengalaman, Asensio telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Kecepatannya, kehadiran fisiknya, dan kepribadiannya yang kuat memungkinkannya untuk berkembang dalam situasi bertekanan tinggi. Di antara para pemain yang muncul lebih kuat dari derby, Asensio menonjol sebagai tokoh kunci. Ia adalah pemain yang menonjol dalam pertahanan yang telah terbebani oleh cedera. Real Madrid sangat puas dengan penampilan Asensio, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum kontrak baru ditandatangani secara resmi. Vinicius Junior di persimpangan, tetap di Real Madrid atau memilih 3,38 triliun rupiah dari Al Ahly? Santiago Bernabeu berbicara dalam bahasanya sendiri dalam nyanyian supporter, gemuruh kemenangan, dan jejak para legenda. Di sanalah Vinicius Junior tumbuh, dari bocah Brasil penuh mimpi menjadi bintang besar yang kini terang di Eropa. Tapi di kejauhan, suara lain memanggil. Bukan dari tribun Madridista, melainkan dari Timur Tengah, membawa janji yang sulit diabaikan, 3,38 triliun rupiah per tahun dari Al Ahly. Real Madrid ingin mempertahankannya. Kontrak baru sudah diajukan, tapi jawaban Vini? Tidak. Setidaknya untuk saat ini. Arab Saudi sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar liga domestik. Mereka tak hanya menginginkan pemain terbaik, mereka ingin mengubah peta sepak bola dunia. Kini, Vinicius Junior adalah target utama. Tawaran mereka sulit dipercaya, 3,38 triliun rupiah per tahun dalam kontrak 5 musim. Menurut laporan The Athletic, Madrid telah membuka negosiasi untuk memperpanjang kontrak Vinicius yang sejatinya masih berlaku hingga 2027. Namun, tawaran pertama tak membuatnya puas.
Saat ini, Vini menerima 254 miliar rupiah per musim, dibandingkan dengan tawaran dari Al Ahly, terasa kecil. Madrid bukan klub yang mudah ditekan, bahkan oleh pemain terbaiknya. Mereka tahu Santiago Bernabeu adalah impian banyak pemain. Tapi uang bisa mengubah segalanya. Kini, Vinicius Junior berada di persimpangan besar dalam karirnya. Real Madrid murka, sebut wasit manipulasi gambar VAR. Real Madrid kecewa dengan keputusan wasit Cesar Sotogrado yang memberi Atletico Madrid penalti lewat VAR. Pihak Madrid mengklaim wasit telah memanipulasi gambar VAR. Atletico mendapat penalti pada menit ke-31 setelah Aurelien Tchouaméni melanggar Samuel Lino. Dalam tayangan ulang, Tchouaméni terlihat menginjak kaki Lino. Keputusan wasit lewat VAR menjadi kontroversi karena Lino sudah kehilangan bola saat terinjak Tchouaméni. Pihak Real Madrid TV, dikutip dari Football Espana, mengungkapkan kekecewaan usai laga. Lewat tayangan usai laga, pihak Real Madrid TV menyebut wasit sudah memanipulasi gambar VAR hingga membuat wasit Cesar Soto memberi penalti kepada Atletico. Sama sekali tidak ada pelanggaran, bola sudah lewat dan Lino yang berusaha mencari Tchouaméni. Masalahnya adalah mereka, wasit VAR, memberi Sotogrado gambar yang dibekukan agar terlihat seperti pemain Prancis itu menginjaknya. Mereka memanipulasi gambar dari VAR karena gambar tersebut memperlihatkannya saat ujung sepatu Tchouaméni berada di atas Lino. Jika Anda melihat permainannya nanti, Anda menyadari bahwa Lino melakukan diving dengan cara yang tidak wajar, ucap pihak Real Madrid TV. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, berusaha hati-hati dalam mengomentari kinerja wasit Cesar Soto. Meski begitu, pelatih asal Italia itu menyebut tidak bisa mengerti dengan keputusan wasit. Saya tidak ingin bicara tentang wasit. Penalti itu diberikan oleh VAR. Wasit sangat dekat dan melihatnya dengan jelas. Saya melihat penalti lain seperti ini di laga Athletic versus Girona. Orang-orang sepak bola tidak mengerti keputusan ini, ucap Ancelotti. Hasil imbang melawan Atletico membuat Madrid saat ini berada di puncak klasemen dengan 50 poin, hanya unggul 1 poin atas Atletico. Karir Christian Eriksen di Manchester United berakhir musim ini. Selama 2 musim terakhir bersama Manchester United, Christian Eriksen semakin jarang mendapatkan tempat di starting 11 karena harus bersaing dengan gelandang-gelandang berkualitas tinggi seperti Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Manuel Ugarte. Menanggapi masa depan Eriksen di Man United, Thomas Gravesen menyebut sang pemain sudah tak memiliki peluang untuk bertahan lebih lama lagi. Gravesen begitu yakin karir Eriksen di Old Trafford berakhir pada musim panas tahun ini. Sudah 100% jelas bahwa masa depan Christian Eriksen di Manchester United akan berakhir musim panas ini, dan saya juga khawatir karirnya secara keseluruhan telah mencapai titik akhir. Kemana dia akan pergi? Di mana dia bisa mendapatkan 60 juta kroner per tahun? Saya sulit membayangkannya, ujar Gravesen dalam wawancara dengan Tipsbladet. Eriksen bergabung dengan Man United dengan status bebas transfer pada tahun 2022 dan telah memainkan 93 pertandingan untuk Setan Merah. Ia telah mencetak 7 gol untuk Setan Merah dan memberikan assist sebanyak 17 kali. Ula Romeni, Dion Marks, dan tim Gepen sah jadi WNI, siap bela timnas. Ula Romeni, Dion Marks, dan tim Gepen sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepastian itu didapat usai ketiganya menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di KBRI London, Sabtu, 8 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Ketiganya akan segera mendapatkan kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Kemudian PSSI akan mengurus perpindahan federasi dari KNVB. Dengan begitu, ketiganya bakal segera membela timnas Indonesia. Pengambilan sumpah WNI ini turut disaksikan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya, Desra Percaya. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand juga hadir dalam acara tersebut. Merujuk data yang dipaparkan DPR dalam sidang komisi, Senin, 3 Februari 2025, darah Indonesia ketiga pemain itu berasal dari berbagai daerah di tanah air.
Ulla Romani lahir di Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000 memiliki keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu yang lahir di Medan pada 2 April 1923 bernama Helene Wilhelmina de Genaars. Kemudian Dion Marx yang kelahiran Arnhem, Belanda, pada 29 Juni 2005, memiliki nenek dan ayah yang lahir di Indonesia. Sang nenek dari pihak ayah bernama Sauda Eneda lahir di Aceh, 16 Maret 1932. Sedangkan sang ayah bernama Fritz Marx, lahir di Palembang pada 10 April 1970. Gepens memiliki darah Indonesia dari sang kakek dari ibu bernama Henry Armand de Holosi yang lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 18 Oktober 1941.